Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang moda pembelajaran disrupsi inovasi melalui Internet of Things, augmented reality, dan bentuk-bentuk pembelajaran digital. Pertama-tama kita bahas dulu, apa sih itu era disrupsi? Era disrupsi adalah masa di mana terjadi inovasi dan perubahan secara masif. Perubahan tersebut terjadi secara fundamental hingga mengubah berbagai sistem dan tatanan cara yang baru. Apa sih dampak dari era disrupsi ini? Dampaknya antara lain mereka yang tidak bisa mengikuti perkembangan saat ini dan mempertahankan cara mereka yang lama, mereka tidak dapat bersaing. Oleh karena itu, kita sebagai guru-guru di era sekarang sebaiknya kita mengikuti perkembangan zaman dan melaksanakan pembelajaran di kelas dengan berpedoman atau mengikuti era zaman sekarang atau masa kini. Perubahan pada era disrupsi ini sering digunakan oleh kaum muda seperti kita. Kita guru-guru muda diharapkan bisa mengikuti perubahan zaman. Sekarang kita sudah memasuki era 5.0 di mana manusia berelaborasi dengan sistem informasi dan teknologi. Tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Adapun cara-cara kita dalam menghadapi era disrupsi. Yang pertama, kita sebaiknya tidak berhenti berinovasi, yaitu berinovasi sesuai dengan selera konsumen saat ini. Jika kita tidak mampu berinovasi, maka kemungkinan kita tidak akan mampu bertahan. Kemudian yang kedua, memanfaatkan teknologi, di mana kita ketahui teknologi saat ini sangat berkembang dengan pesat. Kita memiliki kesempatan untuk memilih berbagai produk dan jasa sesuai kebutuhan kita, kemampuan kita, dan sesuai harganya. Untuk menghadapinya, kita dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita di kelas. Kemudian, yang ketiga, tidak pernah merasa puas. Sebaiknya kita sebagai guru tidak tidak pernah merasa puas, di mana kalau kita merasa puas, kita merasa sudah pengetahuan kita sudah baik, sudah bagus, padahal sebenarnya di luar sana lebih banyak orang yang lebih mampu daripada kita. Maka saran saya sebaiknya kita sebagai pendidik, kita harus terus berinovasi dan mengembangkan diri agar dapat mempertahankan posisi kita sebagai guru yang inovatif. Yang selanjutnya yaitu berorientasi pada konsumen. Konsumen kita sekarang ini adalah peserta didik. Jadi kita lihat orientasi peserta didik kita, kebutuhan mereka apa, maka kita harusnya kita bersikap berorientasi pada konsumen. Caranya dengan memberikan layanan yang memuaskan. Sini layanan ini kita dengan berinovasi menggunakan fasilitas yang ada di sekolah dengan teknologi yang ada yang pastinya. Kemudian apa sih model pembelajaran disrupsi inovasi melalui Internet of Things, augmented reality, dan bentuk-bentuk pembelajaran digital seperti judul saya. Itu merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang mencakup penggunaan teknologi terkini untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif, menyenangkan, dan juga lebih efektif tentunya. Selain itu, teknologi juga dapat memberikan umpan balik kepada siswa, memudahkan pemantauan dan belajar, kemudian dapat memfasilitasi kolaborasi antar siswa. Teknologi juga dapat menyediakan kebutuhan belajar dan menyediakan rekomendasi yang lebih personal. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi dapat menjadikan proses belajar siswa lebih efektif dan juga lebih efisien. Berikut ini saya berikan beberapa inovasi yang dapat kita gunakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran berbasis online, di mana kita ketahui pada saat sekarang ini siswa tiap hari selalu online, megang gadget setiap hari. Kita manfaatkan hal tersebut untuk proses pembelajaran. Proses pembelajaran online ini memungkinkan siswa dan juga guru
terhubung secara virtual. Guru dapat memberikan materi pelajaran, tugas, dan juga ujian secara daring. Seperti di zaman COVID dahulu kita memanfaatkan classroom dan lain sebagainya untuk proses pembelajaran. Sementara dari hal tersebut siswa dapat mengakses materi, mengerjakan tugas, bahkan mereka dapat mengerjakan ujian dari internet. Yang kedua, pembelajaran berbasis aplikasi. Di sini aplikasi mobiler dan perangkat lunak dapat membantu siswa dalam memahami konsep yang melalui video animasi interaktif. Aplikasi juga bisa merupakan pemberian soal-soal terkait materi pembelajaran serta memberikan umpan balik kepada siswa. Yang ketiga, pembelajaran berbasis game. Seperti kita ketahui di internet itu ada yang namanya quizzes dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat kita gunakan untuk proses pembelajaran. Maka ketika kita menggunakan quizzes, siswa lebih tertarik untuk mengerjakan soal-soal tersebut karena di situ ada waktunya, kemudian mereka saling berinteraksi dengan temannya, mana yang terbaik, dan di situ juga ada langsung penskorannya langsung muncul. Kemudian yang ketiga, pembelajaran berbasis realitas virtual atau realitas augmented. Teknologi ini memungkinkan siswa untuk mengalami pembelajaran secara langsung melalui simulasi yang mendalam dan pengalaman visual. Contohnya, siswa dapat mengunjungi tempat bersejarah melalui VR dan siswa dapat melihat objek 3D, objek yang sedang dipelajari menggunakan teknologi AR tersebut. Contohnya, siswa dapat melihat model 3 dimensi dari organ dalam tubuh manusia dengan menggunakan AR tersebut. Kemudian pembelajaran Internet of Things atau IoT, yaitu menghubungkan benda-benda di sekitar kita terhubung dengan jejaring internet. Demikian juga IoT ini dapat dimanfaatkan dalam bidang pendidikan. Melalui IoT, siswa dapat menghubungkan benda-benda yang terkait materi pelajaran dengan jaringan internet. Sehingga benda tersebut bisa berkomunikasi selayaknya manusia karena dipasang alat yang bernama sensor. Yang kelima, pembelajaran adaptif, yaitu menggunakan teknologi adaptif ini siswa dapat secara otomatis mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa dalam belajar. Berdasarkan data tersebut, sistem dapat merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Yang keenam adalah pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif ini di mana melalui platform kolaborasi daring, siswa dapat bekerja sama dalam sebuah proyek, berbagi ide, dan memberikan umpan balik satu sama lain melalui fitur-fitur seperti forum diskusi, kolaborasi, dokumen, atau video konferensi. Kemudian bentuk-bentuk pembelajaran digital juga merupakan komponen penting dalam model ini. Para siswa dapat mengakses materi pembelajaran melalui platform e-learning, video pembelajaran online, dan juga aplikasi edukasi. Selain itu, teknologi AI ini juga dapat digunakan untuk memberikan umpan balik yang personal kepada setiap siswa dan merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Adapun melalui penggunaan teknologi ini, model pembelajaran disrupsi inovasi ini dapat meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan keterlibatan dalam pembelajaran, dan memberikan pengalaman belajar yang lebih efektif. Oke, demikian mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai pembelajaran disrupsi inovasi melalui Internet of Things, augmented reality, dan bentuk-bentuk pembelajaran digital. Bagi teman-teman yang punya pengalaman di dunia ini tentang penggunaan pembelajaran digital, boleh komen ke bawah dan kita dapat berdiskusi bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.